Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mini riset saya mengenai aliran filsafat eksistensialisme. Sebelum ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Lubis dari kelas E sampai 2021 dari Universitas Negeri Medan dengan program studi pendidikan antropologi. Eksistensialisme. Istilah eksistensialisme dikemukakan oleh ahli filsafat yang dari Jerman yang bernama Martin pada tahun 1889 hingga 1976. Eksistensialisme adalah merupakan filsafat dan akar metodologinya berasal dari metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl pada tahun 1859 hingga 1838. Munculnya eksistensialisme berawal dari ahli filsafat yaitu Kierkegaard, yaitu filsafat Jerman pada tahun 1813 hingga 1855. Filsafatnya itu untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah aku menjadi seorang individu. Hal ini terjadi karena pada saat itu terjadi krisis eksistensial atau menanyakan manusia meluapkan individualitasnya, sehingga Kierkegaard menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Untuk manusia, aku atau kamu bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki gairah, keterlibatan atau komitmen pribadi dalam kehidupan. Nietzsche juga merupakan filsuf Jerman yang tujuan filsafatnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara untuk menjadi manusia unggul. Nah, jawabannya manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Aliran filsafat eksistensialisme itu apa sih? Nah, aliran eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metode fenomenologi. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap aliran materialisme dan idealisme, yang dimana pendapat materialisme bahwa manusia adalah benda dunia, manusia itu adalah materi, manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Nah, pandangan manusia menurut idealisme juga adalah manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Nah, selanjutnya itu sejarah lahirnya aliran eksistensialisme. Eksistensialisme muncul sebagai reaksi terhadap pandangan materialisme dan idealisme. Eksistensialisme menempatkan manusia sebagai subjek, artinya sebagai yang menyadari, dan sedangkan benda-benda yang disadarinya adalah objek. Eksistensialisme juga lahir sebagai reaksi terhadap idealisme. Idealisme dan materialisme adalah dua pandangan filsafat tentang hakikat yang ekstrim, yang menganggap manusia itu hanyalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Dan hal ini dilebih-lebihkan oleh paham idealisme yang menganggap tidak ada benda lain selain pikiran. Nah, maka muncullah eksistensialisme yang sebagai jalan keluar dari kedua paham tersebut, yang menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek. Nah, manusia sebagai tema sentral dalam pemikiran ini mengakibatkan munculnya eksistensialisme yang juga merupakan didorong oleh situasi dunia yang pada saat itu, yang secara umum terutama di dunia Eropa Barat. Nah, pada waktu itu kondisi dunia tidak menentu akibat perang, yang dimana-mana terjadi krisis nilai yang mengakibatkan manusia menjadi orang yang gelisah, merasa eksistensinya terancam oleh ulahnya sendiri. Nah, selanjutnya itu kita membicarakan tokoh-tokoh aliran filsafat eksistensialisme. Siapa sih tokoh-tokoh yang ikut campur tangan dalam aliran filsafat eksistensialisme? Yang pertama itu ada Søren Eivind Kierkegaard. Søren merupakan seorang penulis yang berkebangsaan Denmark pada pertengahan abad ke-18.
Soren telah mengerjakan tema-tema pokok eksistensialisme melalui berbagai penemuan dan interpretasi yang mendalam terhadap pemikiran Schelling dan Marx. Kierkegaard berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut. Walaupun dirinya sendiri memiliki keterbatasan untuk melakukan hal itu. Karena pada saat itu terjadi krisis eksistensial, tujuan filsafat Kierkegaard adalah untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang individu? Nah, Kierkegaard menemukan jawaban untuk pertanyaan itu, yaitu manusia atau aku atau kamu bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki gairah, keterlibatan, dan komitmen pribadi dalam kehidupan. Inti dari pemikiran Kierkegaard adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tetapi senantiasa manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan. Dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi beliau menekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Yang kedua itu tokoh kedua itu adalah Friedrich Nietzsche. Nah, Nietzsche adalah merupakan seorang filsuf Jerman yang tujuan filsafatnya itu adalah untuk menjawab pertanyaan manusia, bagaimana menjadi manusia unggul. Nah, jawabannya itu adalah dan dia berpendapat bahwa manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa atau will the power gitu. Dan untuk menguasai dan berkuasa, manusia harus menjadi manusia super yang mempunyai mental majikan, bukan mental budak. Dan kemampuan ini hanya dapat dicapai dengan penderitaan. Karena dengan menderita, orang akan berpikir lebih aktif dan akan menemukan dirinya sendiri. Dan tokoh ketiga itu adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan pemikir yang ekstrim. Kenapa dikatakan ekstrim? Karena hanya beberapa filsuf yang dapat mengerti dari pemikiran Heidegger. Pemikiran Heidegger selalu tersusun secara sistematis. Tujuan dari pemikiran Heidegger pada dasarnya berusaha untuk menjawab pengertian dari adanya keberadaan itu terletak pada eksistensinya. Yang keempat adalah Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre merupakan filsuf lain dari eksistensialisme yang berpendapat eksistensi mendahului esensi. Yang artinya adalah manusia adalah makhluk eksistensi, memahami dirinya dan bergumul di dalam dunia. Jean-Paul kemudian menyimpulkan manusia tidak memiliki sesuatu apapun, namun dia dapat membuat sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, berikutnya itu adalah tentang hakikat eksistensialisme. Jika membicarakan eksistensialisme, itu berarti filsafat yang mengenai manusia, mengenai aku, mengenai kamu, mengenai bagaimana manusia itu hidup, mengenai bagaimana aku hidup, mengenai bagaimana kamu hidup. Nah, di dalam studi kesekolahan, filsafat eksistensialisme paling dikenal hadir lewat Jean-Paul Sartre yang terkenal dengan diktumnya yaitu human is condemned to be free. Yaitu manusia yang artinya manusia itu dikutuk untuk bebas. Maka dengan kebebasannya itulah kemudian menjadikan manusia itu bertindak. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul sebagai derivasi kebebasan eksistensi adalah sejauh mana kebebasan tersebut bebas. Dalam istilah Orde Baru, apakah eksistensialisme mengenal kebebasan yang bertanggung jawab? Bagi eksistensialis, ketika kebebasan adalah satu-satunya yang menjadi universalitas manusia, maka batasan dari kebebasan dari setiap individu adalah kebebasan individu lain. Namun menjadi eksistensialis
bukan harus menjadi seseorang yang lain daripada yang lain. Ya, dikarenakan sadar bahwa keberadaan dunia merupakan sesuatu yang di luar kendali manusia. Tetapi bukan membuat sesuatu yang unik yang baru menjadi esensi dari eksistensialisme. Manusia membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan dirinya sendiri, dan sadar akan tanggung jawabnya. Apakah kita menjadi dokter atas keinginan orang tua atau keinginan sendiri? Nah, konsep pendidikan filsafat eksistensialisme. Karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, dan pendidikan itu sendiri hanya bisa dilakukan oleh manusia, maka tampak jelaslah bahwa terdapat hubungan antara eksistensialisme dalam pendidikan. Dan dalam hubungannya dengan pendidikan, filsafat eksistensialisme dapat ditinjau dari berbagai implikasinya, yaitu terhadap yang pertama itu adalah tujuan pendidikan. Yang menurut eksistensialisme, setiap orang itu adalah individu sendiri-sendiri yang baik tak akan mampu berkomunikasi murni dengan individu lainnya. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan dalam pandangan eksistensialisme adalah menumpuk kemampuan individu menjadi diri sendiri yang sebaik-baiknya, walaupun tak mungkin terbina hubungan murni dengan dalam komunikasi sesama manusia. Yang kedua itu adalah pendidikan dan sekolah. Ya, seperti halnya aliran perennialisme dan esensialisme yang merupakan filsafat klasik, eksistensialisme memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Dan yang ketiga itu adalah tugas anak didik. Menurut filsafat eksistensialisme, orang akan terus-menerus membuat pilihan terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya menegaskan dirinya sendiri. Kita adalah diri kita yang kita pilih, yang tercipta dengan membentuk identitas diri, dikarenakan esensi yang kita buat adalah hasil pilihan kita, yang tentu saja akan bervariasi pada setiap orang dan sesuai pada bidang diri sendiri atau secara personality. Dalam eksistensialisme, siswa dipandang sebagai makhluk rasional dengan pilihan bebas dan harus berani bertanggung jawab, atau pilihan sesuatu yang merupakan komitmen terhadap pemenuhan tujuan hidupnya atau tujuan pendidikan tersebut. Siswa harus aktif dalam mencari pengetahuan dan tidak menutup diri dari sesuatu yang sudah dimiliki. Nah, yang keempat itu kurikulum. Kenapa kurikulum? Karena setiap individu dipandang memiliki kebutuhan dan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dirinya, maka dalam menentukan kurikulum tidak ada kurikulum yang pasti dan yang tidak ditentukan berlaku secara umum. Nah, eksistensialisme menilai kurikulum berdasarkan pada apakah hal itu memiliki kontribusi pada pencarian individu akan makna dan muncul dalam suatu tindakan kepekaan terhadap diri atau kepekaan personal yang disebut pengembangan kurikulum yang berlandaskan eksistensialisme, yang menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Kurikulum eksistensialis akan mencakup pengalaman dan subjek-subjek yang mengantarkan mereka pada kebebasan individu dan pilihan pribadi. Eksistensialisme memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Eksistensialisme mengutamakan kurikulum liberal yang merupakan landasan
bagi kebebasan manusia. Kebebasan memiliki aturan-aturan. Oleh karena itu, di sekolah harus diajarkan pendidikan sosial untuk mengajar respect rasa hormat pada diri seorang siswa terhadap kebebasan untuk semua. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa eksistensialisme itu merupakan filsafat yang khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau yang mempersalahkan keberadaan manusia. Eksistensialisme merupakan suatu reaksi terhadap dua pandangan, yaitu pandangan materialisme dan idealisme yang mengatakan manusia itu hanya benda dunia. Manusia itu adalah materi, manusia itu adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Secara umum, eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filosof yang terhadap filsafat pada masa Yunani hingga modern, seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan spekulatif tentang manusia. Intinya adalah penolakan untuk mengikuti suatu aliran, penolakan terhadap kemampuan suatu kumpulan keyakinan, khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional yang bersifat dangkal, akademik dan jauh dari kehidupan yang terbelenggu dengan aktivitas teknologi yang membuat manusia kehilangan hakikatnya. Dalam hubungannya dengan pendidikan ini adalah inilah yang menjadi filsafat eksistensialisme dapat ditinjau dari berbagai implikasinya, yaitu dari tujuan pendidikan dan sekolah, peranan pendidik guru, tugas anak didik, kurikulum, dan cara yang dapat saya berikan adalah ketika pertama yaitu tentang tujuan pendidikannya, itu yang mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri serta memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Nah, tentang pendidikan dan sekolah, pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Dan sekolah bertugas untuk mendidik anak agar menentukan pilihan dan untuk keputusan sendiri dengan menolak otoritas yang lain atau dorongan dari orang lain, atau yang menentukan arah dirinya sendiri. Nah, ketiga itu peranan pendidik atau guru yang berperan melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Guru tidak memaksakan interpretasinya atau mengabaikan pengetahuan lama siswa. Dalam menyampaikan materi, guru mengemukakannya dengan pandangan beragam. Guru harus membaca secara mendalam dan menyusun materi secara tepat. Yang ketiga itu tugas anak didik. Siswa sebagai peserta didik atau siswa harus bebas memilih apa yang mereka pelajari dan bagaimana mempelajarinya. Dan serta juga siswa itu harus bebas berpikir, bebas mencari pengalaman, bebas mencari pengetahuan, dan harus mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab. Yang kelima itu kurikulum. Kurikulum itu harus menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna, serta untuk memahami kehidupan seseorang. Mesti memahami yang semestinya harus memahami dirinya sendiri. Oke, teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai aliran eksistensialisme. Harapannya pemaparan tadi saya dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Kritik dan saran yang membangun saya harapkan. Sekian dan terima kasih.